loh Bu, dia disorain dari tadi di luar saya datang. Bu, ambil rapot Mesa duduk di bawah, dia nangis loh Bu. Sebuah kasus yang melibatkan seorang siswa SD yang dihukum duduk di lantai karena menunggak SPP menuai perhatian publik setelah viral di media sosial. Kejadian tersebut diungkap oleh salah satu akun yang menyoroti dugaan bahwa kasus ini diatur sedemikian rupa. Dalam unggahan tersebut, kakak dari wali murid bernama Yani menyampaikan permintaan maaf atas insiden tersebut. Disebutkan bahwa siswa yang dihukum tersebut anak dari Kamelia menjadi sorotan setelah kejadian yang terekam dalam kamera. Yani menyatakan permintaan maafnya atas kelakuan Kamelia yang menyebabkan keributan. Berawal dari munculnya kritik terkait perlakuan pihak sekolah yang dianggap tidak manusiawi terhadap siswa yang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam unggahan yang sama disertakan tangkapan layar rekaman CCTV yang menunjukkan siswa duduk di lantai di dalam kelas. Yani menjelaskan bahwa pada kasus tersebut guru tidak memiliki kesalahan sedikit pun, namun murni kesalahan adiknya. Ia juga memohon kepada netizen yang budiman untuk berhenti membicarakan kasus tersebut, mengingat dirinya telah datang ke sekolah dan meminta maaf. Enggak, guru nggak salah, kamera nggak salah, memang anaknya yang mau duduk di situ. Pada awalnya si Mesa kan mau duduk di bangku, Pak. Mamanya manggil, itu CCTV ada mamanya manggil suruhnya lagi duduk di situ. Anaknya lagi belajar itu duduk di bangku. Tiba-tiba dipanggil mamanya suruh duduk di bawah, langsung di video mamanya. Rasanya hebatnya menerima telepon dari orang bukan majelis. pasti apa? Orang kan tahu, Pak, ibu atau saya siapa? Kenal mas saya kan, walaupun cara wajah atau apa kan. Apa yang disampaikan mereka tentang adik kita? Gimana ya Pak, kan ini keluarga kan ada. Tapi kalau bisa kalian keluarga secara tersendiri menyampaikan dan kita sampaikan di medsos lewat medsos. Tapi karena aja saya katakan dirinya Saya berani TikTok, Facebook boleh. kumpul sama saya Pak. Ya, Saya yang berhadapan. jadi bukan kami yang memaksa ibu ya. Saya berani. Hentikan TikTok ini Bang, hentikan semua aplikasi untuk menjelekkan sekolah ini. Kesalahan bukan dari guru, tapi memang adikku yang tidak tahu diri itu Bang. Hentikan saat ini juga aplikasi semua dari manapun itu. Aku mohon ini atas nama keluarga, aku minta maaf, kami malu sama keluarga Bang. Tolong kita hentikan, mau dari apapun tolong hentikan, jangan lagi diperpanjang masalah ini. Tolong ya Bang, kami minta maaf kesalahan dari keluarga kami, adikku yang buat salah. Maafkan kami Bang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Beredar video CCTV dari pihak sekolah yang menunjukkan bahwa anak yang menunggak SPP itu yang dikatakan disuruh belajar di lantai itu tidak seperti yang diberitakan ya. Jadi dari video CCTV menunjukkan bahwa si anak itu sebelumnya duduk sebagaimana biasanya di bangku ya. Tetapi ketika si orang tua datang, di saat itulah si anak seakan disuruh ke depan ya untuk duduk di lantai. Nah ini yang membuat publik bertanya-tanya apakah benar ini adalah settingan ya. Dan itu dikuatkan lagi dengan permintaan maaf dari pihak keluarga si wali murid ini yang mengatakan bahwa itu adalah memang settingan dari si pihak keluarga ya, tapi kita nggak tahu apa motifnya ya. Kalau begini saja ya, menurut saya kalau memang niatnya dari awal baik ya, karena memang dia ingin menuntut keadilan ya, pasti dia bakal mendapatkan kebaikan. Tapi memang bila dia niatnya tidak baik ya, dia ingin playing victim atau segala macam ya, otomatis dia bakal menerima konsekuensinya ya. Tetapi apapun itu ya, kita ingin di semua ke sekolah itu kondusif, tidak ada lagi hukuman-hukuman yang tidak memberikan pengajaran ya. Rek, kali ini ada berita yang barusan 1-2 hari ini viral di dunia pendidikan. Nah, nanti ini aku ceritain rangkuman sedikit ya, biar teman-teman pada tahu, dan silahkan nanti teman-teman boleh komen. Pasti ada yang pro dan kontra ini ya, dan nanti aku akan dari sudut pandangku, aku akan menilai kasus ini seperti apa. Cie. Emangnya lo investigasi? Enggak ya.
Oke, sini aku bisikin, let's go. Ini aku pindah spot ya. Seperti biasa anakku tuh main game itu loh. Anak gen alpha sekarang ku aduh main game sak grup nang laptop nang HP ruame kayak pasar burung. Oke lanjut ya. Ini tuh kejadiannya di Medan. Ada seorang ibu-ibu yang SPP-nya itu nunggak 3 bulan sebesar 180.000. Ini ibunya ya kan. Terus dia punya anak cowok bernama Mesa. Jadi ibu ini SPP-nya nunggak 3 bulan. Ya ibu dan anak ini ya sepaket ya. Dia kebetulan punya suami tapi lagi nggak ada, maksudnya LDR-an gitu ya, dan lagi mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan. Jadi mungkin merantau gitu tapi belum mendapatkan pekerjaan yang pasti. Biasanya emang ya kalau misalnya kita mau ikut ujian sekolah atau pengambilan rapot itu memang setiap guru wali kelas itu pasti sudah mengumumkan di grup untuk kita ini melunasi SPP. Bener ya, kalau di sekolah anakku juga kayak gitu. Mesti mau ujian, ambil rapotan, diinget dong. Terus anakku yang ngomong, "Mom, jangan lupa bayar." Sudah. Kebetulan ini kan nunggak 3 bulan. Terus kan ujian yang kemarin tuh kan, sebelum liburan ini. Terus akhirnya orang tua yang mama ini, ibu ini, nego ke kepala sekolah ikut ujian dan boleh ya. Setelah ujian terus kan libur, baru masuk tanggal 6 Januari kemarin, Senin, hari Senin. Tapi sebelum liburan kan disuruh ngambil rapot, sama anakku juga sebelum liburan disuruh ngambil rapot juga, dan sudah ada warning harap lunas SPP baru bisa ngambil rapot. Dan ini yang dialami ibu ini sama, harap melunasi karena wali kelasnya sudah woro-woro di grup. Nah, waktu pengambilan hari rapot kebetulan ibu ini memang dia mengakui dia tuh nggak berani datang. Selain dia juga sakit waktu itu di hari H pengambilan rapot, dan juga dia nggak berani karena ya dia maksudnya sadar diri gitu loh kalau uangnya tuh belum ada gitu. Dan waktu diumumkan pengambilan rapot itu ibunya memang nggak japri ke wali kelas bahwa dia tuh nggak bisa hadir karena ya belum ada uang. Dan dia memang kalau aku lihat kronologinya dia itu bener-bener diem gitu loh, nggak WA, nggak japri ya. Alasannya kenapa dia nggak ambil rapot saat itu. Waktu masuk tanggal 6 ya kan, si anak masuk sekolah seperti biasa. Dan ternyata anak ini sudah dihukum sama gurunya untuk tidak bisa mengikuti pelajaran. Dan dia dihukum duduk di lantai. Dan gurunya itu japri share lagi di grup kayak woro-woro gitu. Siapapun ayo yang belum lang dilunasi kayak ngono loh. Biar anaknya bisa mengikuti pelajaran. Kalau misalnya nggak ngambil ya anaknya itu nggak boleh ikut pelajaran. Nah dipikir ibunya ini yang orang tua ini itu cuman kata-kata gitu loh, nggak mikir tuh sampai kejadian beneran. Itu hari Senin. Hari Selasanya diworo-woro lagi, terus barulah dia voice note ke gurunya, japri, Bu, saya besok ya, maksudnya itu hari Rabunya itu besoknya saya ke sekolah untuk ya membicarakan ini dan juga mau melunasi. Karena yang aku lihat di VT ibunya yang dicerita itu, dia bilang ke anaknya, Nesa, besok ya, kita ke sekolah kamu berangkat duluan, nanti mama jual HP dulu untuk bayar uang sekolah kamu gitu. Barulah itu kan Selasa ya. Terus anaknya nimpali, iya mak, Nesa malu karena duduk di bawah di semen, bilangnya itu di semen tapi di bawah di lantai.
Loh, kenapa? Iya, karena belum ambil rapot. Jadi anaknya taunya ini itu belum ambil rapot. Kan anak nggak tahu itu kita nggak ambil rapot tuh karena apa? Mungkin ya, karena nggak bayar uang sekolah atau belum gimana-gimana. Pokoknya si anak taunya ini tuh belum ambil rapot. Si mama ini nggak 100% percaya. Dia bilang, beneran? Apa kamu dihukum karena nggak ngerjain tugas atau PR? Enggak. Alasannya itu memang belum ambil rapot. Nah, VN lagi ke gurunya, voice note lagi. Apa benar, Bu? Japri ke gurunya kan, kalau yang belum bayar uang sekolah itu didudukkan di lantai. Dan gurunya menjawab, kan saya tegasin, kalau tidak ada pelunasan uang sekolah menunggak, nggak segera dibayarkan, anak tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi wali kelasnya itu jawab terus seperti itu. Barulah dia rame sama gurunya. Dia datang ke sekolah, ngeliat anaknya itu duduk di lantai. Dia marah-marah sama gurunya. Maksudnya itu jangan dihukum gitu loh. Kalau memang ada indikasi dihukum atau gimana, ya ngomong baik-baik gitu. Mungkin maksudnya orang tua kayak gitu ya. Terus dia bilang, tanya ke kepala sekolah, apakah ibu tahu kejadian ini? Kepala sekolah jawab enggak tahu. Apakah ibu yang bikin peraturan ini? Enggak. Kepala sekolah ngomong gitu. Terus ibu ini lagi tanya sama wali kelasnya, peraturan ini dibuat ini gimana gitu loh, kok kepala sekolah aja nggak tahu. Lah tetap gurunya ini kekeh kalau ngomong sesuai peraturan, kalau memang tidak bisa mengikuti pelajaran kalau belum lunas, kayak gitu. Bahkan wali kelasnya pun jawab, anakmu tuh sudah suruh aku pulang karena kan tidak boleh mengikuti pelajaran, tapi anaknya enggak mau. Jadi ya dihukum di lantai gitu tanpa mengikuti pelajaran. Jadi tetap di kelas tapi nggak boleh nulis, kayak gitu nggak boleh. Jadi cuman ya udah nunggu pelajaran aja tanpa nulis kayak gitu. Inilah yang menjadi pro dan kontra di setiap komenan yang aku lihat ya. Sampai berita ini tadi, guru hukum untuk belajar di lantai tak minta maaf. Karena wali kelasnya ini tetap kekeh dia nggak bersalah atas dia buat peraturan itu. Terus wali kelas yang suruh siswa belajar di lantai karena tak bayar SPP di Kota Medan dibebas tugaskan. Jadi sudah dinonaktifkan sebagai guru di sekolah tersebut. Akhirnya si anak gurunya ini ibunya ya, yang wali murid itu, dia marah-marah gitu loh, karena kan ya ibunya sampai diberhentikan. Ya dia cari tahu kebenarannya, terus dia yang mulai nyala-nyalain ya kayak gitu. Akhirnya tengkar lah dua orang ini. Dan finally si ibu ini mendapatkan donasi dari para ya mungkin netizen atau apa untuk melunasi uang sekolahnya si anak ibu ini. Setelah dilunasi, orang tua ini ditanyai sama wartawan, setelah ini apa yang kamu lakukan? Dia bilang tetap pindahin sekolah karena takut mentalnya itu sudah terganggu, karena kan sudah dipermalukan kan kurang lebih 2-3 hari duduk di lantai kayak gitu. Kalau menurutku sih ini memang agak kompleks ya guys, soalnya ya satu sisi memang ada peraturan yang memang kita nggak bisa ambil rapot, nggak bisa ikut ujian, atau nggak bisa mengikuti pelajaran kalau memang belum lunas. Ya mungkin secara sisi dari sekolah yaitu nggak ada salahnya, cuman mungkin pendekatannya aja lebih gimana ya, pendekatan ke orang tua, Bu, Pak, ini gimana ini, karena peraturan dari sekolah tuh harusnya seperti ini. Biasanya sih seperti itu. Dan untuk para orang tua, kalau misalnya memang kita belum ada dana ya sampai menunggak, itu mohon cepet dibicarakan dengan pihak sekolah, karena setiap sekolah swasta itu punya kebijakan masing-masing. Kalau di anakku tadi sekolahnya kan tidak bisa melihat nilai rapor, tapi kalau untuk tidak boleh mengikuti pelajaran atau apa, aku belum pernah tahu sih. Jadi ya bijak-bijaklah kita sebagai orang tua dan bijak-bijaklah sebagai pengelola sekolah. Menurut teman-teman gimana?